Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Windianti dengan NIM 1938114 dari kelas Administrasi Bisnis 4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kompensasi dan kepuasan kerja. Adapun beberapa submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian kompensasi, yang kedua ada pengertian kepuasan kerja, yang ketiga ada penyebab meningkatnya kepuasan kerja, dan yang keempat ada penyebab turunnya kepuasan kerja, dan yang terakhir ada pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kompensasi. Menurut Sedarmayanti tahun 2011, pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Jadi, kompensasi juga dapat diartikan berupa sebuah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke jenis kompensasi. Nah, yang pertama ada kompensasi finansial, yaitu kompensasi yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, meliputi bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan antusias pembelian saham. Nah, dan yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, yang berupa program-program proteksi meliputi ansuran kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan yang ketiga ada juga kompensasi non finansial, yaitu berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan pemberian kompensasi. Nah, tujuan pemberian kompensasi juga yang pertama ada sebagai bentuk penghargaan bagi karyawan. Nah, bentuk penghargaannya yaitu sebagai mempertahankan karyawan yang dianggap berpotensi dan berkualitas agar tetap bekerja. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Keberadaan kompensasi ini bisa memberikan motivasi kepada karyawan supaya tetap semangat dalam bekerja. Nah, dan yang kedua ada jaminan keadilan gaji karyawan. Nah, menjamin terpenuhnya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Hal ini bertujuan sebagai balas jasa organisasi atau apa yang sudah dilakukan atau diabdikan seseorang karyawan kepada perusahaan. Jadi, keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, dan yang ketiga sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan dan mengurangi turnover karyawan. Dengan kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas dan efektif dari perusahaan. Kompensasi juga merupakan cara perusahaan untuk menghargai karyawan. Nah, dan yang selanjutnya ada mendapatkan karyawan yang berkualitas. Nah, salah satu cara sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup insentif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ada upaya untuk pengendalian biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat yang layak dengan upah insentif atau tunjangan, bonus, dan lain-lain yang kompetitif. Perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang juga meningkat. Nah, dan yang terakhir ada untuk memenuhi peraturan-peraturan perusahaan juga nasional. Nah, di sini juga ada kriteria pemberian kompensasi, yaitu yang pertama harga atau nilai pekerja. Penilaian harga pekerjaan harus menjadi prioritas utama dalam menentukan tindakan kompensasi seperti apa yang direncanakan perusahaan. Dan yang selanjutnya ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi juga dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu
Yang pertama karena prestasi dan yang kedua karena waktu. Nah, dan untuk selanjutnya ada pengertian kepuasan kerja. Menurut Handoko tahun 1995, kepuasan kerja adalah keadaan emosional baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Nah, ini juga dapat digambarkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional sebagai refleksi dari perasaan dan hubungan erat dengan sikap karyawan itu sendiri, situasi kerja dan kerjasama antara pemimpin dengan karyawan. Hal ini akan tampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Nah, dan ada juga kepuasan kerja dapat dijelaskan dengan teori motivasi. Teori motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada teori kepuasan fokus yang merupakan faktor-faktor dalam individu yang mendorong, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilakunya. Dan yang kedua ada teori proses yang merupakan teori yang menjelaskan dan menganalisis bagaimana perilaku didorong, diarahkan, dipertahankan, dan dihentikan. Nah, dan yang selanjutnya ada penyebab meningkatnya kepuasan kerja. Untuk yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas. Banyak perusahaan kini menerapkan peraturan yang lebih fleksibel, dan ternyata hal ini bisa berpengaruh pada kepuasan kerja. Karyawan akan merasa lebih bahagia apabila bisa memiliki kontrol lebih atas jadwalnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan misalnya memberlakukan jam kerja yang fleksibel hingga membebaskan karyawan untuk mendekorasi meja kerja mereka. Nah, untuk yang kedua ada mengurangi stres di perjalanan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kemacetan sekarang ada di mana-mana. Perusahaan bisa membantu karyawan untuk mengurangi stres di perjalanan dengan mengubah jam kerja seperti jam masuk yang lebih siang, memindahkan aturan keterlambatan yang terlalu ketat, atau memungkinkan karyawan untuk bekerja di rumah di saat-saat tertentu. Nah, dan yang ketiga ada buat waktu kerja lebih efisien. Deadline terlalu ketat hingga jadwal kerja yang terlalu padat bisa menimbulkan stres pada sebagian besar karyawan. Karena itu, cobalah lihat kembali standar operasional prosedur yang sudah dibuat serta diterapkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu kerja lebih efisien. Beberapa contohnya meliputi kurangi waktu meeting agar bisa lebih efektif tanpa terlalu banyak basa-basi yang tidak penting. Nah, dan yang keempat, buat komunikasi lebih mudah. Satu hal simpel yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi stres di tempat kerja yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bersosialisasi. Hal ini bisa dengan mudah dilakukan dengan menyusun tempat diskusi yang terbuka untuk mempermudah komunikasi seperti open space office misalnya, ataupun menyelenggarakan acara rekreasi di mana karyawan bisa berkumpul dan bersantai sejenak. Nah, dan yang selanjutnya ada dorongan gaya hidup sehat.
perspektif perusahaan ini adalah masalah yang berharga dan penting karena individu yang tidak puas dengan uang yang mereka hasilkan untuk pekerjaan yang mereka lakukan kemungkinan besar akan meninggalkan organisasi. Nah, untuk yang kedua ada pertumbuhan karir terbatas. Tidak memiliki kesempatan untuk naik tangga dan menumbuhkan karir adalah bidang lain yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dengan satu posisi. Untuk aspek ini penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang ingin naik tangga. Hal ini bisa berarti bahwa karyawan tersebut berpotensi pergi ke organisasi lain yang mungkin memiliki peluang pertumbuhan karir yang lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada kurangnya minat. Ini adalah konsep yang sangat mudah bahwa seseorang tidak boleh memulai karirnya dengan pekerjaan yang bukan bidang minat orang itu. Kurangnya minat dalam pekerjaan adalah alasan lain mengapa karyawan tidak bahagia. Sebagian besar karyawan ingin melakukan tugas pekerjaan yang menarik dan menantang. Pekerjaan yang monoton menyebabkan seorang karyawan mengalami kebosanan. Karyawan yang bosan dan tidak tertantang mengalami sedikit insentif untuk memusatkan perhatian pada produktivitas tempat kerja. Nah, yang selanjutnya ada manajemen yang buruk. Tim manajemen memainkan peran penting dalam suatu organisasi. Manajer bertanggung jawab untuk memotivasi karyawan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Alasan utama mengapa karyawan berkinerja buruk di tempat kerja adalah manajemen yang buruk. Manajer dengan keterampilan kepemimpinan yang buruk cenderung menawarkan sedikit umpan balik pada kinerja karyawan. Tidak memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan adalah alasan lain untuk ketidakpuasan. Yang selanjutnya ada bos yang tidak mendukung. Dengan perampingan perusahaan dan menjaga sumber daya seminimal mungkin, para manajer lebih peduli tentang garis bawah daripada orang-orang yang dapat memiliki efek langsung pada garis bawah. Manajer yang melepaskan diri dari karyawannya dan hanya fokus pada hasil tanpa memberikan inspirasi, motivasi, atau dukungan, sering tidak menyadari bahwa mereka mungkin menjadi penyebab utama ketidakpuasan kerja. Nah, dan untuk yang selanjutnya ada juga kurangnya pekerjaan yang berarti. Kurangnya pekerjaan yang bermakna memainkan peran besar dalam ketidakpuasan kerja. Karyawan kehilangan minat pada pekerjaan yang tidak menawarkan tantangan. Yang selanjutnya ada peluang untuk pertumbuhan atau insentif untuk pekerjaan yang bermakna. Mudah melepaskan diri dari pekerjaan dan organisasi yang tidak menghargai karyawannya atau menawarkan insentif untuk pertumbuhan pekerjaan. Ketika karyawan merasa kontribusi mereka signifikan, mereka merasa bahagia di tempat kerja dan bekerja lebih keras. Nah, yang selanjutnya ada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Perusahaan yang gagal mengenali kebutuhan karyawan untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan keseimbangan kerja pada akhirnya mempengaruhi tingkat produktivitas mereka sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Menurut Schuller dan Jackson tahun 1996, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan adalah kebijakan kompensasi yang berlaku di tempat kerjanya. Kompensasi juga dapat digunakan sebagai kunci untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan karyawannya. Nah, mungkin cukup sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.